Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sejumlah peristiwa alam parah sempat melanda banyak wilayah di dunia belakangan ini. Banyak pihak peneliti dunia mengatakan jika semakin buruk dan parahnya kejadian alam ini disebabkan oleh faktor perubahan iklim global yang melanda bumi ini. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 peristiwa alam parah yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Kebakaran di Lapas Tangerang. Sebanyak 41 orang narapidana atau napi meregang nyawa dalam kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengungkapkan, dari 41 korban tersebut sebanyak 39 orang merupakan warga negara Indonesia. 2 korban lain merupakan warga negara asing atau WNA. Kronologi kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Kepala lapas langsung menghubungi pemadam kebakaran setempat. Hingga 13 menit, kemudian 12 unit pemadam kebakaran datang. Yasona menyebutkan kurang dari 1,5 jam api di Lapas Tangerang berhasil dipadamkan. Menurut Yasona, Lapas Tangerang yang terbakar itu berada di Blok C2 yang dihuni oleh 2.072 orang. Penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang dikarenakan persoalan instalasi listrik. Lapas Kelas 1 Tangerang tersebut telah dibangun sejak tahun 1972. Sehingga pada tahun 2021 ini, usia lapas tersebut telah menginjak 42 tahun. Tanah terbelah akibat guncangan bumi. Pada Selasa 7 September 2021 malam, guncangan bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang pusat kota Meksiko, menyebabkan kekacauan dan menimbulkan kerusakan pada hunian warga. Meskipun hanya terjadi selama beberapa menit saja, namun guncangan kuat ini mampu menggoyangkan gedung-gedung tinggi yang ada di tengah kota. Warga yang saat itu merasakan kejadian ini pun lekas berlarian dan menuju jalanan untuk menyelamatkan diri dari runtuhan bangunan. Belum ada laporan kerusakan lanjutan dari kejadian tersebut, namun bagi wilayah lain yang berada di Sampilif, para warga merasakan akibat guncangan yang sangat parah itu dengan retaknya jalanan dan lahan di sana. Retakan dan patahan besar terbentuk di wilayah itu dengan membelah sebagian besar di lahan sana. Bahkan, retakan besar tak hanya terjadi di lahan kosong, namun ada juga permukiman warga yang ikut mengalami retakan yang cukup parah. Beruntung dengan adanya kejadian parah ini, tidak ada laporan warga yang terluka ataupun cedera. Kini, para warga dan aparat setempat saling bergotong royong untuk membersihkan puing-puing akibat dari guncangan kuat yang terjadi saat itu. Banjir bandang parah di Bogor. Pada Senin 6 September 2021, banjir bandang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menyebabkan jembatan rusak dan juga merusak belasan rumah warga. BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan banjir bandang itu terjadi akibat meluapnya Sungai Cidurian pada Senin petang. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor menyebutkan banjir bandang tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur di 4 kecamatan, yakni Cigudeg, Nganggung, Jasinga, dan Sukajaya. Banjir bandang di Sungai Cidurian tersebut disebabkan curah hujan tinggi sejak sore hingga menjelang malam di wilayah barat Kabupaten Bogor. Sementara itu, Camat Cigudeg menyebutkan luapan air Sungai Cidurian berangsur surut pada malam hari. Namun pihaknya tetap meminta warga di bantaran sungai untuk mengungsi ke tempat yang relatif lebih aman, karena dikhawatirkan kejadian serupa akan terulang kembali.
Badai tropis mengerikan di Filipina. Taifun Punjulina atau dengan nama internasional Badai Konsen melemah menjadi badai tropis parah pada Selasa 7 September 2021 pagi. Setelah membuat 6 pendaratan dan menyebabkan hujan lebat di beberapa bagian di Filipina Tengah, masih tidak ada laporan tentang warga yang terluka ketika badai itu menyentuh tanah. Namun banyak penduduk di wilayah Amok dievakuasi karena banjir bandang yang tak terduga saat badai tersebut melalui wilayah mereka. Badai ini menyebabkan setidaknya 10.000 warga mengungsi untuk menghindari terjangan angin kencang dan hujan lebat yang terjadi di wilayah mereka. Di bibir pantai, badai tropis ini menyebabkan gelombang tinggi yang sangat merusak. Para warga yang berada di sekitaran pantai harus merasakan dampaknya dengan rusaknya perahu dan hunian mereka karena terjangan badai tersebut. Dengan masih adanya badai kuat ini, pemerintah memberikan peringatan untuk para warga yang terletak di daerah rawan banjir, tanah runtuh, tepian pantai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena badai dengan kekuatan angin 100 km per jam masih akan melewati banyak daerah di Filipina dan masih akan menimbulkan kerusakan parah di beberapa hari mendatang. Puting beliung dan tanah runtuh di Sukabumi. Hujan deras yang turun di beberapa hari terakhir ini memicu terjadinya bencana alam yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkan sejumlah rumah milik warga dan akses jalan penghubung antar kecamatan rusak. Informasi dari BPBD Kabupaten Sukabumi, peristiwa tanah runtuh dan puting beliung terjadi hampir di waktu yang bersamaan. Seperti yang terjadi di Desa Citamiang, peristiwa angin puting beliung disertai hujan deras menyebabkan 1 rumah roboh. Masih di kecamatan yang sama, tepatnya di Kampung Astana, hujan deras menyebabkan tebing tanah sepanjang 20 meter dengan ketinggian 2 meter yang berada di bahu jalan yang menghubungkan kecamatan Purabaya dengan Nyalindung runtuh. Akibat dari kejadian ini, pihak BPBD setempat menghimbau kepada warga untuk selalu waspada. Apalagi hujan deras dalam beberapa hari terakhir turun hampir sepanjang hari yang berpotensi terjadinya peristiwa alam baik tanah runtuh, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya. Nah sahabat, itulah beberapa peristiwa alam parah yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.